Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man walah, amma ba'd. Bersyukur kita senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat umur, nikmat kesempatan, keafiatan dan kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Lebih-lebih lagi dengan taufik dan hidayah, petunjuk dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dapat sama-sama berhadir di dalam majlis yang mulia, majlis daripada Bah Hashim, majlis yang dipimpin oleh salah seorang juriyat baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita mudah-mudahan tidak hanya di dunia kita berkumpul dengan para juriyat Nabi, mudah-mudahan nanti kelak di dalam surga kita juga berkumpul dengan mereka, bahkan dengan datuk mereka baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bentuk syukur juga tidak lupa kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat ucapan salawat dan salam yang tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya kita haturkan kepada manusia yang paling mulia, pada manusia yang membawa akan syariat yang sangat mulia pula, yang mana bila kita mengamalkan dan menjalankannya dalam kehidupan dunia, kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Mudahan kita selamat dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Sebagaimana dalam hadisnya, taraktukum bimanhajin baita. Aku, kata Rasulullah, telah meninggalkan kalian dalam jalan yang suci, jalan yang bersih. Artinya jalan ilmu agama. Nah, untuk kita mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat, untuk memahami jalan agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita meneruskan pembelajaran di dalam kitab Dalailut Tauhid fi Ma'rifatil Wahid yang disusun oleh Al-Ustaz Al-Fakir Abu Muhammad Zaini An-Nur Hidayatullah hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid daraini, amin. Sampai pembicaraan kita akan dalil aqli daripada sifat yang ketujuh yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat kudrat. Ya kan, ada dalil naqliyun, ada dalil aqliyun. Kalau dalil naqli, dalil yang diambil daripada Al-Qur'an ataupun hadis. Di antara dalil Al-Quran yang menunjukkan akan kudratnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam ayat suci Al-Quran, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala sesuatu maha kuasa. Ala kulli syai'in, sudah ada huruf jarnya, sudah ada kalimat kulliyahnya, kulli, kemudian ada ditambah kalimat syai'innya, kalimat ankarun nakirah. Itu mengisyarat kepada kita tidak ada sesuatu apapun yang lemah di dalam kudratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha kuasa.
Dulu kita hidup dalam kesulitan, Allah kuasa untuk merubah kita dalam kemudahan. Dulu kita hidup di dalam kegundahan, Allah kuasa menjadikan kita gembira dunia dan akhirat. Dulu kita berada dalam kesempitan di dalam rezeki, Allah kuasa untuk memberikan keluasan dalam rezeki kita. Tapi yang paling penting, jalan yang Allah bikinkan, Allah aturkan, itu yang harus kita ikuti. Di antara jalan Allah apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti memberikan jalan keluar. Allah kuasa. Allah mampu merubah. Tetapi harus kita dulu yang ingin berusaha, jika kita berubah dengan menambah, bersungguh-sungguh dalam menambah, mengerjakan nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kemudian dalil naqli, dalil akli, dalil secara akal, logika, yaitu hikayat. Ini suatu cerita. Pada suatu hari Nabiullah Sulaiman alaihi salam meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberi makan seluruh binatang. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi izin kepadanya pada hari yang sudah ditentukan. Maka mengumpulkan Nabi Sulaiman alaihi salam berserta tentaranya akan seluruh makanan di dalam beberapa hari yang lama. Artinya Nabi Sulaiman minta prajuritnya. Kan prajurit Nabi Sulaiman ini banyak. Tidak hanya daripada bangsa manusia, bahkan dari bangsa jin juga ikut menjadi tentara beliau. Tidak cukup daripada bangsa jin, bahkan dari bangsa binatang pun jadi tentara sidin. Karena beliau mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala, itu diantaranya mampu berbicara dengan hewan. Jadi beberapa hari mengumpulkan barang makanan yang cukup lama, artinya banyak tuh pacangan sudah terkumpul. Lalu pada harinya timbul satu ikan dari laut. Artinya datang seekor, ya lah. Satu ekor ikan dari laut keluar, mendekati akan makanan tadi, lalu dia memakan habis seluruh makanan. Jadi sudah beberapa hari tentara Nabi Sulaiman mengumpulkan, hanya seekor datang habis dimakannya. Tidak semata habis, si ikan tadi berucap pula, berkata lagi dengan Nabi Sulaiman alaihi salam. Bahasa kitanya, ya Nabiullah Sulaiman, adakah lagi tambahan? Rupanya mencari tambahan sidin. Padahal sudah berhari-hari Nabi Sulaiman dengan para pengikutnya, para tentaranya menyiapkan, mengumpulkan jika makanan diletakkan pada satu tempat. Habis dimakan, cari tambahan, pulang bahasa. Bocah, adakah lagi tambahan wahai Nabiullah Sulaiman? Ulun belum kenyang. Saya masih belum kenyang wahai Nabi Sulaiman alaihi salam. Ujian Nabi Sulaiman, mohon maaf, habis sudah. Habis sudah ya Nabi Sulaiman. Tidak ada lagi. Lalu Nabi Sulaiman dengan suasana terasa hati yang cukup bingung. Jadi Nabi Sulaiman betakun misalnya. Wah, engkau wahai ikan, apakah setiap hari rezekimu seperti itu? Nang banyak kayak gunung jika kita makanan, nah aku siapkan kayak itu kah? Habis. Ujar ikan tadi menjawab, wahai Nabi Sulaiman, rezekiku setiap hari 3 kali lipat daripada itu. Subhanallah. Maha suci Allah jika kita pemberi rezeki.
Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang bersifat kudrat, yang mampu memberi rezeki semua ciptaannya. Maka sadarlah Nabiullah Sulaiman alaihi salam akan bahwasanya kekayaan Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaannya tiada terbatas. Padahal Nabiullah Sulaiman raja yang paling kaya tiada sanggup memberi makan satu binatang saja, hanya seikung ya Ben. Belum lagi makhluk ikan yang lain, satu jenis saja hanya seikung ya Ben, ya gitu, satu ekor. Allah maha kaya, apalagi kita nang sebadataan aja kita Allah mampu. Jadi untung kita diisi Allah Subhanahu wa taala nang maha kuasa. Jadi kembali tinggal lagi kita yang harus kita berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa. Kemudian yang kedelapan, di antara sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala adalah iradah. Iradah artinya berkehendak, lawannya karahah artinya terpaksa. Wajib Allah Subhanahu wa taala berkehendak, mustahil terpaksa. Dalilnya baharu alam. Firman Allah Subhanahu wa taala, fa'alul lima yurid. Artinya Allah Subhanahu wa taala jua yang sangat berbuat dengan sesuatu yang ia kehendaki. Artinya kita yakin dia, segala apapun yang terjadi di permukaan bumi ini atas kehendak Allah. Al-insanu mudabbir wallahul muqaddir. Manusia cuman berencana, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan. Allah taala nang batu. Sidin yang berkehendak, dia yang berkehendak, dan dia yang maha kuasa yang menciptakan dan menentukan. Dan alhamdulillah pada malam hari ini dengan kehendaknya Allah kita berkumpul, dengan kudratnya juga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dikumpulkannya kita dengan ibadah, dikumpulkannya kita dengan orang-orang saleh, dikumpulkannya kita dengan para habaib. Makanya jadi guru kita yang mulia, bila kita tak kumpul dengan orang-orang baik, itu akan melahirkan di dalam hati kita sangka baik dengan orang lain. Tetapi bila kita suka berkumpul dengan orang yang tidak baik, itu akan melahirkan di hati kita akan sangka tidak baik. Itu yang demikian di kita. Maka sangka baik dengan orang lain ini sesuatu yang sangat dianjurkan Nabi dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadisnya ada disebutkan, ada dua perkara yang disukai oleh Allah, yaitu sangka baik dengan Allah, sangka baik dengan manusia. Dua perkara yang dibenci oleh Allah, sangka jahat dengan Allah, sangka jahat dengan manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala maha berkehendak, maha berbuat di kita dengan apa yang ia kehendaki. Sepantasnya bagi mukmin mu'taqid sabar atas bala musibah dan syukur atas nikmat dan rahmah. Karena baik dan jahat itu datang semuanya dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Inilah i'tikad kita ahlu sunnah wal jamaah. Qul kullum min indillah, kata Allah dalam Al-Quran. Qul, katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, sampaikan kepada semua umat manusia, siapapun mereka, kullun min indillah. Sama kalimat kullun itu kan kuliah juga dalam bahasa Arab ilmu mantik. Artinya segala apapun semuanya dari Allah. Yang baik dari Allah, yang buruk juga dari Allah. Secara hakikatnya
Tapi kalau secara ilmu adab tetap yang baik dari Allah. Yang tidak baik itu kesalahan kita. Makanya di ayat yang lain kan berbunyi, apabila nangkada baik, pamin nafsik kata Allah. Itu dari kalian, diri kalian sendiri. Kita dapat ujian, oh kita harus introspeksi diri, mungkin kita ada yang salah. Oh kita dapat kesulitan, kita introspeksi, mungkin ada kita perbuatan yang keliru. Karena man amila salihan fali nafsih wa man asaa fa alaiha. Barang siapa berbuat baik, buah kebaikan itu kembali ia akan nikmati. Dan barang siapa berbuat jahat, dia yang akan menyandangnya sendiri. Apa yang dia tanam itulah yang akan dia petik. Kemudian, jadi bagi kita sebagai seorang mukmin yang meyakini akan Allah Subhanahu wa taala bersifat iradat, ada dua sifat yang harus menjadi pakaian kita yang tidak boleh dilepaskan sedetik pun. Kalau pakaian zahir boleh kita berganti-ganti, yalah boleh kita lepas. Kalau pakaian batin yaitu sabar dan syakur atau syukur, itu harus melekat dalam dada kita. Kenapa? Karena dalam kehidupan 24 jam dalam satu hari kita tidak akan luput daripada makna sabar dan syukur. Kadang-kadang kita dapat nikmat, kadang-kadang kita dapat ujian. Mendapatkan sesuatu yang tidak kita senangi. Tapi ingat, semuanya kehendak Allah. Semuanya kehendak orang yang paling sayang dengan kita. Allah lebih tahu apa yang kita perlukan ketimbang diri kita sendiri. Allah yang menciptakan kita lebih tahu apa kehidupan kita yang mendatang. Kalau kita kan masih sangkaan, menurut ulun bagus kayak ini sako. Kalau Allah tahu. Allah mendatangkan kita ujian, Allah tahu. Mungkin di balik ujian ada hikmah. Allah mendatangkan musibah, Allah tahu. Kalau tidak aku uji, kata Allah, dia akan makin larut jauh daripada aku, kata Allah Ta'ala. Lalu supaya dia kembali, supaya dia mendekat, lalu aku uji dengan berbagai macam ujian. Jadi banyak yang demikian dia. Ada sebagian orang di antara mereka datang ke rumah, ulun guru aja nyesal aja banyak salah bahari. Akhirnya guru aja usaha, ulun aja turun. Salah ulun juga bang guru aja kayak ini. Ulun guru aja bagaimana mulai membagusi pulang dari awal. Alhamdulillah wah ini meningkat dah pulang bahasa bian. Inggi aja don cara pian tas salah semalam. Menyakauin kayak ini inggi guru. Padahal juga sama tujuannya ini, tapi caranya aja luput. Caranya tidak sesuai dengan syariat. Makanya bagus segala sesuatu apapun ya kita nanya, minta pendapat, supaya kita jangan keluar daripada rel atau jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena inna dina yusrun, agama itu mudah, yalah. Sebenarnya mudah. Jadi bila ada yang kurang tahu kita tanyakan. Jadi kembali, jadi sabar ketika dapat ujian dan syukur ketika dapat nikmat. Karena bukan kita yang beribadah. Kita alhamdulillah kalau duduk di majlis ta'lim Bani Hashim, siapa yang menolongi? Kita akan menghendak keinginan kita kayak yang kuat. Memang secara zahirnya demikian, tapi sebagai seorang mukmin kita punya keyakinan di dalam dada, Allah lah yang menghadirkan kita. Allah lah yang mendudukkan kita. Berapa banyak orang yang sehat, berapa banyak orang yang afiat, berapa banyak orang yang mendapatkan kemudahan, tidak ada halangan, tapi dia tidak mampu untuk hadir yang seperti ini. Kita berarti Allah yang memberi kita nikmat, Allah yang membukakan kita hidayah. Nah, itulah pakaian yang harus kita senantiasa lekatkan di dalam hati kita, sabar dan syukur. Sabar ini pun jika kita
ada bahagiannya. Jangan dikira sabar itu hanya di dalam menghadapi ujian, tidak. Jangan dikira sabar itu hanya ketika kita dapat musibah, memang harus sabar, tapi tidak hanya sebatas di sana. Untuk ibadah pun harus sabar. Untuk berbuat baik pun harus sabar. Untuk menebarkan kebaikan pun juga harus sabar. Membangun majelis untuk mengembangkannya juga harus sabar. Kita berkhidmah dengan para alim ulama, para habaib juga harus sabar. Karena tidak bisa lepas dalam kehidupan dunia. Dan sabar itu adalah kunci kesuksesan yang Allah janjikan dalam Al-Quran. Bila pian hendak sukses, ya kita kuncinya dua. Sabar, sembahyang. Wasta'inu bis sabri was salah. Wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolonglah kata Allah kalian untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, kesuksesan dunia dan akhirat, sabar dan sembahyang. Karena dalam ketaatan pun diperlukan juga kesabaran. Sabar membawa hawa nafsu kita sendiri dalam ibadah. Sabar ya kita menghadapi ujian dunia. Sama dulu sebagaimana tadi guru jelaskan, dulu ada seseorang nanya kepada Imam Al-Mutawalli Sya'rani, Imam Sya'rani, Mutawalli Sya'rani nanya. Orang tersebut seorang laki-laki mengadukan hal ehwalnya kepada beliau. Ulun guruai begawi di suatu tempat yang di dalamnya pekerjaan itu tercampur dengan sesuatu, ada yang halal, ada yang haram, ada yang syubhat. Di suatu tempat yang mana bercampur pekerjaan. Ulun ni guruai hendak pangkal keluar dari situ, berlepas daripada pekerjaan tersebut. Tapi mun ulun guruai berlepas dari gawian itu, napa kena ulun memakani anak bini. Ayo pang guru, adakah solusi jalan keluar? Wah kita. Nggih. Ulun ni hendak pengguru ya BMP sudah keluar daripada pekerjaan demikian. Lalu jar beliau, apakah engkau tidak tahu, lupa dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar. Kata Imam Mutawalli Sya'rani, engkau hendak jalan keluar atau apa? Jadi harus takwa dulu, keluar dulu, insya Allah jadi kita akan mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Rupanya sang lelaki tadi kuat je kita keyakinan, inggih guru ulun bayakin dah, mudahan kena ada gawian lain, mudahan kena ada usaha nang lain. Artinya ulun berlepas daripada pekerjaan yang kurang bagus tadi. Ternyata beberapa hari tidak terlalu lama datang pulang lawan sidin, alhamdulillah guru ulun diterima orang begawi di anu. Alhamdulillah rezekinya lancar dan semua beban hidup ulun sudah kita tertutupi, keperluan sudah tercukupi, alhamdulillah. Begitulah aja kita, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kuncinya sabar. Jangan takutannya kita, wah gair bus ya kada ada lagi guru ini itu sebagainya, ndak aja kita. Sabar aja kita untuk menjalani jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, baik yang baik ataupun yang buruk semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah etikat kita Ahlussunnah wal Jamaah. Keterangan dalil, jikalau Allah Subhanahu wa ta'ala tiada berkehendak, maka ia terpaksa. Kalau ia terpaksa berarti ia lemah. Kalau ia lemah berarti dia tiada kudrat. Kalau tiada kudrat maka alam ini juga tiada. Ternyata alam ini ada, maka nyatalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkehendak. Ini namanya kalau dalam ilmu mantik namanya jurang ada qadiyah demi qadiyah, rumusan. Nah, rumusan demi rumus.
Bila Allah kada berkehendak berarti sidin tak paksa. Bila sidin tak paksa berarti sidin lemah yalah. Bila sidin lemah berarti kada kudrat. Bila kada kudrat ya pahanan ciptakan alam. Kada ada alam. Ternyata alam ada, kembalikan. Kalau alam ada berarti Allah kudrat. Kalau Allah kudrat berarti dia tidak lemah. Kalau dia tidak lemah berarti dia tidak terpaksa. Kalau dia tidak terpaksa berarti dia berkehendak. Fa'alul lima yurid. Semuanya kita kehendak Tuhan. Semuanya kehendak Tuhan. Fa'alul lima yurid. Ketika kita meyakini Allah Subhanahu wa taala jadi kita yang maha berkehendak. Jadi kada ada tak paksa. Makanya jar ulama paling nyaman kita hidup ini kuncinya bila hendak bahagia banyak berdoa, ya Allah jadikan keinginan pian, jadikan keinginan ulun sesuai dengan keinginan pian, bahagia terus. Ya Allah jadikan keinginan ulun sesuai dengan keinginan pian. Itu pasti kabul pian. Karena yang pasti terjadi yang diinginkan Allah. Bila keinginan kita sesuai dengan keinginan Allah pasti kita kabul. Bila kabul pasti bahagia. Nang maulah hati kada nyaman, jiwa tidak tenang, nang diharapkan kada terwujud. Akhirnya sakit hati. Tapi kalau orang hatinya senantiasa bergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dia lapang terus, tenang terus. Nah, sesuai dengan kehendak Allah. Makanya ada istilah kata, salah seorang murid nanya kepada gurunya, wahai guru, siapakah yang disebut atau yang dikenal dengan ahli tasawuf? Lalu seorang guru menjawab, as-sufiyu ibnu waqtih. Orang yang ahli tasawuf itu adalah anak daripada waktunya. Dia berjalan sesuai tuntutan keadaan. Apa yang dituntut oleh suatu keadaan itulah yang ia jalankan. Dia bukan berjalan sesuai kehendak. Ya. Sama biasa kita pian bahe tatamu nang majlis kita zikir ata'awun. Ada nang sehari ini 3 nang maningga ta imbai pian. Ada orangnya 6.000-an anggota. Nggih. Jadi kami berurutan bilainya takziah atau kifayah sesuai urutan siapa terdahulu meninggal. Bila tajauh berdahulu hanya berbulik nang parak. Men kita berpikir nang parak berdahulu hanya nang jauh yang berurutan. Tapi kita sesuai kehendak Tuhan. Aturan apa yang kayak apabila Tuhan siapa terdahulu meninggal, terdahulu ditangi. Jadi bila ada hal berdahulu aja lah. Jangan mudah umur panjang abang sehat saudara tanah. Itu namanya jika kita berjalan sesuai kehendak aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi contoh-contoh aja kita yang lain. Itu supaya hati kita bahagia dan itu pasti bagus hasilnya, Pian. Pasti baik ya kita. Sedikit lagi kita baca aja kita sampai akhir, ada kisah dari aklinya. Kita baca secara tulisan dulu, nanti guru simpulkan secara maknanya. Hikayat pada suatu hari ada mubahasah. Mubahasah ini perdebatan. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dengan gurunya Abu Ali Al-Jabani. Orang Bahari berdebat dengan perguruannya lah. Tapi memang gurunya aja kita keliru. Boleh aja bila guru salah tagur ya lah. Jangan juga guru aja kita tajun kalubak, kita umpat tajun je luput bila guru salah tagur. Dan cara menagur dengan guru kadang-kadang tanya akan kenapa guru pian kayak ini. Jangan langsung menyalahkan. Tanyai dulu kalau kau ada, aku bujur sidin. Tapi bila sih kalau menjawab berarti dia salah tuh sidin. Jadi pernah terjadi mubahasah. Mubahasah itu perdebatan antara Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, imam kita dalam tauhid, dengan guru sidin Abu Ali Al-Jabani yang Mu'tazilah, yang mengiktikadkan Allah wajib memperbuat salah dan aslah. Nah, jadi kata mesti je kita, kenapa je murid tu berheret mahwal pada guru ini seorang, mana gurunya salah? Nah, seperti Abul Asy'ari dengan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, ketika guru sidin je kita tidak sesuai dengan etikat yang sebenarnya karena dia aliran Mu'tazilah, yang mana aliran Mu'tazilah ini meyakini pendapat mereka Allah wajib memperbuat salah dan aslah pada hamba.
Maksudnya Allah wajib berbuat baik. Kan kalimat wajib berbuat baik itu ada keterpaksaan di dalamnya. Ada keterpaksaan. Artinya bila kada boleh Allah harus gawi ini, bila kada gawi ini kada mau. Berarti ada terpaksa. Kan? Sedangkan Allah iradat. Allah tidak boleh terpaksa. Kita ahlu sunnah wal jamaah tidak ada keterpaksaan bagi Allah Ta'ala. Sekilas baik, Allah harus berbuat baik, kada mau Tuhan kada berbuat baik, enggak. Bukan masalah hendak maunya, ini terserah, ini kehendak Allah, ini ciptaan Allah, tasarah sidin. Kita ini seperti kita dulu ada di antara kekawanan, beliau termasuk bijak. Contohnya gini, guru aja, bila ulun misalnya sudah memberikan hadiah lawan pian misalnya, ulun guru aja misalnya memberi pian duit, tak pian memberi duit. Duit nang ulun beri lawan pian ini hendak pian rabit ke guru aja, hendak pian jejak kah, hendak pian buang, kata serah pian, ulun dasari. Kenapa? Nya sudah jadi ampun pian. Ulun kada tersinggung guru. Kita tersinggung, wah apa kada menghargai berianku? Berianku dijejak ya. Kita jangan tersinggung sih deh. Sudah kita beri ya, kan berarti ampun sidin. Ngaran ampun sidin, hendak dibuang sidin, kah hendak dirabit sidin, kah hendak dijejak sidin, kah ada jadi masalah. Sama Allah Subhanahu wa Ta'ala pemilik segala sesuatu. Allah tidak ada keterpaksaan. Makanya ketika kita beribadah jangan sombong dengan ibadah kita. Ketika seseorang maksiat kita tidak boleh merendahkannya. Siapa tahu yang ibadah aja kita dimasukkan Allah Ta'ala ke dalam neraka karena merasa lebih baik daripada orang lain. Dan ketika seseorang yang maksiat, ketika dalam hatinya ada penyesalan, siapa tahu dia dimasukkan Allah ke dalam surga. Allah yang berkehendak. Gitu kan tasarah surga ampunku. Yang taat aku beri hidayah, yang maksiat juga kehendakku, terserah aku aja Tuhan. Ini sisi iradat. Tapi memang Allah punya aturannya lah. Ya Tuhan, siapa taat surga, bila maksiat neraka. Ini ada aturan undang-undang Tuhan. Tapi secara pandangan tauhid Allah berkehendak, tidak ada terpaksa bagi Allah. Kemudian berkata Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Jadi poin yang kita ambil, aliran Mu'tazilah meyakini Allah wajib berbuat baik dengan hamba. Ini yang salah dengan kita Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita, Allah tidak wajib berbuat baik terhadap hamba. Allah iradat, terserah. Allah hendak berbuat baik, dia baik. Allah seandainya kita tidak demikian, tidak jadi urusan. Tapi tetap Allah selalu kasih gawian Tuhan pasti baik. Wa fi'lullahi jamil, gawian Tuhan baik, tidak ada yang tidak baik. Di dalam ujian ada hikmah, di dalam kesulitan ada kemudahan, di dalamnya ada pembelajaran. Ujar Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, batakun lawan guru, apa pendapat engkau terhadap 3 orang bersaudara? Ini umpamanya guru ada orang bertiga bading sanak. Nggih. Ada yang pertama, yang satunya meninggal waktu tuha. Artinya umur dewasa dan sidin ahlul ibadah. Ketujuh beribadah. Dan yang kedua guru tuha juga umurnya dewasa tuha tapi meninggal dalam keadaan maksiat. Kada mau beribadah, mati dalam maksiat. Ada lagi guru pembungsunya, ading paling halus, inya meninggal waktu kakanakan lagi belum balik. Meninggal dunia, belum sempat beribadah, belum pernah melakukan kemaksiatan. Nah guru, pertanyaannya, inggih, tuh kira-kira kemana nang bertiga tuh masuknya? Siapa nang ke surga, siapa nang ke neraka? Ujar Syekh Al-Jabani, Abu Ali Al-Jabani, guru tadi menjawab, ya sidin, yang pertama karena dia meninggal waktu Tuhan dan taat kepada Allah, surga masuk akal, bujur ya lah, karenanya ibadah. Yang kedua situ masuk neraka karenanya maksiat, dan dia mengerjakan kemaksiatan, sudah balik berakal, masih diterima akal. Artinya logika nerima, mencerna. Nang ketiga bang guru kemana masuknya? Rana isin satu mat.
dimasukkan ke surga dia belum beribadah, dimasukkan karena neraka dia kada suah maksiat. Nah ini si Ali Al-Jabani nang ujar etikat kita Mu'tazilah, Allah wajib berbuat baik terhadap hamba. Karena dia belum taat, belum maksiat, jadi nang pembungsunya masukkan ke surga. Itu nang paling bagus dia masuk surga. Masih diterima, ya ujar Abul Hasan Al-Asy'ari. Oh kayak itu lagi guru. Nggih. Kemudian Bang Guru derajatnya kayak apa? Nang nomor 1 lawan nang nomor 3 nang sama-sama masuk surga nih. Oh jangan gurunya tak eta mah tinggi nang kakak. Inya sawat beribadah. Kalau nang ading nomor 3 Allah aja nang berbuat baik. Terendah aja kita derajatnya. Inya belum beribadah. Masih kawan diterima. Ujar Abul Asra betakon pula. Ada lagi guru yang betakon. Jikalau berkata yang kecil menurut etikat engkau, pembungsunya ini kada terima. Wahai Tuhan, kisahnya nih mandiri Tuhan. Pian kan wajib kalau berbuat baik lawan hamba. Inggih ya Tuhan, ini umpamanya. Ada bang Tuhan berpandir gitu ya lah. Pian wajib kalau berbuat baik lawan hamba, inggih ya Tuhan. Tuhan kenapa pian ulun mati akan waktu kakanakan? Ulun hendak kayak tinggi derajat di surga kayak kakak penuhannya. Inggih kan hendak aja nah. Udah pada hendak paling rendah di surga di sana. Oh ya Tuhan, mohon maaf naklah. Mohon maaf lah. Aku tahu pian ini nakai bila kaina Tuhan pacang maksiat. Jadi makanya ikam lebih baik aku mati akan waktu kakanakan. Oh iya kak Tuhan. Maka itu aku ya ada asih dah. Aku ada protes lagi lho Tuhan naik. Mun pian ka itu oh bujur mun pacang maksiat kena ka Tuhan baik mati akan kada protes. Sakalinya mendengar pembicaraan tersebut nang nomor 2 angkat bicara pian. Tuhan. Waktu ada yang ulun protes, oh pian jer pian bila inya Tuhan pacang maksiat pacang neraka jadi mati ulun pang. Pian tahu ulun je kita Tuhan pacang maksiat kenapa ulun kada dimatiakan kayak ading dah. Daripada ulun Tuhan maksiat ya ulun kayak ading biar peuncitnya, biar pembawahnya surga. Lalu ujar Imam Al-Asy'ari, wahai guru, kira-kira jawaban Tuhan napa lawan kakak nang nomor 2? Alah orang naik dah kebucap lagi bian. Kan Tuhan nang paling bagus ulun mati kakanakan kayak ading. Kenapa pian ulun dituhaakan ulun di maulah maksiat sampai ulun pacang neraka. Padahal nang lebih bagus bagi ulun mati waktu kakanakan sama ading nang pambungsunya. Ujar Abu Hasan Al-Asy'ari, yuk guru kira-kira napa jawaban Tuhan lawan nang nomor 2? Lalu bu ucap ya majane. Tahu abuhmu nang gila aja. Itu langsung ya kata kawan jawab lagi. Artinya abuhmu nang gila, terlalu banyak pertanyaan. Nang iyanya napa? Pemahaman yang keliru, etikat yang menyimpang sehingga nya kalau kalau etikat yang benar, pemahaman yang benar itu senantiasa jawaban pasti ada, biar jawaban pasti ada. Ini sesuai dengan logikanya, apalagi tauhid ya lagi kita itu berkaitan dengan akal. Memang ada yang kebanyakannya sesuai dengan logika, memang ada sebagian yang tidak bisa dicerna oleh akal. Itu tandanya karena agama memang dari Allah, bukan daripada ulahan manusia. Sallu ala Nabi, Allahumma salli wa sallim. Rupanya Abu Ali Al-Jabani kadeda kau lagi menjawab ya lah. Abuhmu nang gila ya langsung kayak itu. Ininya sudah kalah kalah pandir, kalah bicara. Nah kemudian bingung je kita Abu Azam je kita Imam Ali Abu Ali Al-Jabani. Maka terdiam dan bingung Imam Al-Jabani, maka berkata Al-Asy'ari, si murid berkata, sekarang aku berlepas dari pakaianku Mu'tazilah. Kalau pian guru kada kau menjawab pertanyaan ulun tadi, ulun ampih umpat pian. Bala ulun ampih umpat pian. Ulun melepaskan pakaian ulun. Ulun tanggalkan pemahaman Mu'tazilah ulun. Ulun makanya
Beliau termasuk orang yang kita imam di dalam ilmu tauhid. Abul Hasan Al-Asy'ari. Lawan satunya Abu Mansur Al-Maturidi. Kan imam kita tauhid dua, Imam Asy'ari lawan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Lalu berkata Imam Al-Jabani, "Oh, abah engkau yang gila sih." Jawab Al-Asy'ari, "Kada, tetapi telah menunggangi himar di atas penggulu engkau." Dijawab sini kayak itu. Ketika Abu Ali Al-Jabani merendahkan Abah Sin, "Abah munang gila." "Maaf guru, kada guru, tetapi guru himar yang menunggangi yang duduk di penggulu engkau." Apa kalimat, apa paham maknanya pian? Himar itu kan binatang yang paling bodoh. Artinya pian paham mai pada ini nang bujur, tapi pian karos ampun saurang bahasa kitanya. Kada mau menerima kebenaran dari murid, kada mau menerima kebenaran dari orang lain, malu ketika posisi sebagai guru ditegur oleh murid tidak mau nerima, yalah. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, "Unzur maqala la tanzur man qala." Perhatikan apa yang diucapnya, bila baik turuti, sekalipun dari kekanakan, sekalipun dari orang yang hilang akal umpamanya, atau sekalipun dari penjahat umpamanya, bilanya bujur pegangi, bilanya bujur pegangi, yalah. Sekalipun yang menasihati kekanakan, menasihati murid, menasihati kita orang yang penuh maksiat, munnya bujur berkatanya umpati. Terakhir dulu pernah ada salah seorang tuan guru, sidin pindah rumah, nggih. Tuan guru pindah rumah, bahari kan pindah rumah itu kada bermutur kayak kita ini betrak atau berpikap ya lah, bahari bergerubak. Jadi ngaran tuan guru ngarannya kan orang alumni pesantren, banyak kitab berisi. Jadi sidin ngaran orang bahari itu kan hidup sederhana. Buat ke dalam mana aja kita bergerubak, tanda lamari ada, lamari sederhana, baju ada, tempat tidur, alas tidur ada, kitab ada. Rupanya di tengah jalan pertemuan lawan penyamun, perampok. Guru aja serahkan harta pian. Uja tuan guru, aku udah bisa duit. Aku udah bisa dan apa? Napa nampir ada guru, kitab dari lah berharga sedikit di sini. Nah, jar perampok kitab barang guru yang kami ambil. Marana jadi jual kita lawan santri kan lagi biasa pulang. Jar tuan guru, "Pacan apa pian mau ambil kitabku?" "Barangnya guru aja ulun jual, ulun bukan santri." Lalu tak ucap pian si tuan guru tadi, "Mohon maaf tolong sini kitabku jangan diambil. Pian hendak ambil pakaianku, alas tidurku. Kitab jangan." "Kenapa garang guru kitab jangan?" "Hilang kena alimku sini." Rupanya bila ceramah kitab dibawa, ya lah, bila ceramah kitab dibilang ada kitab, hilang alimku sini. Rupanya alimnya di kitab wara. Sekalinya keluar kalimat hikmah jika kita di lidah perampok tersebut. Ujar perampok, "Kenapa?" "Ya Syekh, al ilmu fis sudur laisa fis sutur." Hanya kan orang Arab, bahasa Arab jika kita nasihat, "Ya Syekh, al ilmu fis sudur laisa fis sutur." Guru sin ilmu tu andaknya guru di dada, bukan di muntung kada, bukan di tulisan kada. Kitab ilmu itu andaknya di dada, ilmu itu andaknya di hati mereka para ulama, ya lah. Ya pian kicat sini sadar, astagfirullah bujur sini, ayah bawa haji sidin kitabku. Ya sidin pulang nukar pulang bahasa, dihafali sidin. Makanya orang-orang saleh bahari itu kitab dihafal supaya bujur-bujur di dalam dada, ya lah. Makanya keberkatan ulama bahari itu luar biasa. Mudah-mudahan kita dapat berkat mereka juga. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian sifat yang selanjutnya yang ke-9, ilmu. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan keafiatan serta hidayah dan taufik daripadanya sehingga kita mampu memanfaatkan umur dan kesempatan kita dalam ibadah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.